Kita akan coba untuk menerapkan satu demi satu. Dimulai dari time frame daily tadi ya. Di time frame daily kita lihat satu candle terdekat atau satu candle sebelum running. Kalau kita amati satu candle sebelum running, kita akan menemukan karakter candle bearish di sana. Momentum seller yang muncul di situ. Dari mana kita bisa tahu? Dari body yang terbentuk tebal, kemudian sumbunya pendek. Body ini kalau kita bandingkan dengan histori yang terdekat, maka ini cukup besar. Sehingga ada potensi seller itu kuat. Oke, kita simpan dulu pertama. Candle terakhir punya pengaruh yang signifikan karena dari sisi kiri ada banyak rejeksi yang dilewati. Dari sisi kiri ada banyak rejeksi yang dilewati. Ada potensi untuk bergerak turun lebih kuat kalau kita lihat dari karakter candle yang terbentuk. Meskipun di bawah ada penolakan, di atas ada penolakan, tetapi penolakan itu terlalu kecil dibanding dengan body yang terbentuk. Oke, kemudian dari sisi struktur ya. Dari sisi struktur ini diawali dari turun, kemudian naik. Jadi kalau kita taruh di sini ya, setelah penolakan panjang dia turun, kemudian ditolak, mencoba untuk naik tapi gagal, mencoba naik gagal, mencoba naik gagal. Semua ditolak di area ini. Sehingga terus bergerak turun, makin merendah, makin tinggi, makin merendah tetapi lebih panjang. Sempat berkurang kekuatannya, kembali menguat. Jadi rata-rata pergerakan itu selalu tidak ada yang sama, selalu tidak ada yang terus besar, terus menguat, tetapi selalu ada lebih kecil atau berkurang, kemudian naik lagi, berkurang, naik lagi, dan sebagainya. Dari panjang merah, kemudian berkurang, kemudian menguat lagi. Oke, logikanya ini adalah seller kuat. Ini kita hanya melihat dari struktur yang pendek ya. Kita perlu melihat secara lebih luas. Kita perlu melihat secara lebih luas biar kita tidak kecolongan, biar kita tidak kena satu prank di sana atau kita terjebak dengan level yang terdekat. Di sini ada banyak sekali penolakan dan ini breakout penolakan. Kalau kita melihat lebih dekat, tentu ini adalah breakout di support terdekatnya. Tapi jangan lupa, kalau kita melihat secara struktur, perhatikan kalau kita lihat secara struktur, dari yang di bawah ini datar, awalnya turun, kemudian mulai datar itu berarti kekuatan tahanan kuat dari supportnya, kemudian mulai bergerak naik, kita bisa tarik seperti ini. Setelah itu kembali turun, di sini boleh, sama karena sejajar. Kemudian setelah itu balik lagi, naik lagi, di sini boleh, langsung di sini juga boleh, ya biar kita urut begini ya. Kemudian perhatikan di sini, kita ambil di tengah, kemudian naik lagi. Nah dari sini akan ketemu, sebenarnya kecenderungan itu kemana? High dan low-nya di mana? Dari sisi tren ini bergerak naik, tetapi yang di atas sudah mulai datar, artinya punya tahanan yang sangat kuat. Sampai-sampai dia mencoba breakout gagal, kemudian terus bergerak turun. Ketika dia turun, jangan lupa ada dua sisi, ada dua level di sana, di atas di sini, kemudian di sini ada. Maka ketika level ini berdekatan, kita bisa menarik area, bukan garis tapi area. Area itu apa? Area itu wilayah di mana di situ sangat beresiko. Beresiko apa? Beresiko memantul. Ya, kalau kita hanya melihat dari sisi terdekat, di sini ada level support,
kemudian breakout tanpa melihat sisi sebelah kiri. Di sini juga ada supportnya, dan support ini tergolong tajam juga. Kemudian sell ini kalau kita lihat hanya koreksi, ya masih koreksi, sementara tren bergerak naik begini. Gampangnya atau logisnya, kalau kita gabungkan kekuatan buyer itu, misalnya dari sini buyer itu sampai di sini, kemudian sempat koreksi turun, kemudian dikembalikan naik lagi, maka jadi hijau lagi. Maka hijau itu sejatinya kalau kita gabung seperti ini. Hijau itu kekuatannya kalau kita gabung seperti ini. Karena yang terakhir warna hijau berarti itu yang dominan. Ini namanya kombinasi candle. Jadi kalau belum memahami, saya coba untuk ilustrasikan sebentar ya. Oke, saya coba untuk berikan ilustrasi untuk gabungan candle atau kombinasi candle. Jadi kalau saya boleh ilustrasikan seperti ini ya. Satu candle warna merah ini, ada dua candle, satu candle, dua candle, merah-merah. Kemudian merah ini dimakan oleh hijau, kemudian hijau lagi ya. Kalau digabung, merah itu kekuatannya segini, sementara hijau itu segini. Jadi sampai saat hijau ini kekuatannya begini. Nah, kekuatan yang bertemu ini, maka ini menjadi netral, artinya menjadi sumbu, sementara sisanya adalah body. Kemudian setelah itu ada dua kekuatan seller yang muncul sampai di sini, maka ini memotong kekuatan seller yang ada, memotong kekuatan buyer yang ada di sana, sehingga ini netral menjadi sumbu. Maka ketika saya buatkan gambar pertemuannya itu seperti ini. Yang di bawah ini netral menjadi sumbu, yang di atas dua ini melebur menjadi sumbu, sisanya bodinya di sini, sehingga terbentuk candle itu seperti ini. Maka ketika muncul candle seperti ini, apa yang kita perlu perhatikan? Satu, dari sisi body dia dominan, masih dominan. Tetapi jangan lupa di sini seller juga pernah turun sampai di sini walaupun ditolak lagi. Maka ini masih dominan buyer. Ya, ini seller sampai di sini. Tetap dominan buyer, tapi jangan lupa di sini seller kita perhatikan. Kemudian contoh yang lain, kalau saya ilustrasikan berikutnya, ini kayak saya menggunakan yang lain ya. Contohnya begini. Ketika diawali dari tren turun, seller mendominasi ya. Kita mengabaikan sumbunya, sementara kita mengukur bodinya, kekuatan dari momentum yang ada. Misalkan begini ya, ada merah, merah, merah. Jadi ini dominan. Kemudian ketika mulai muncul hijau, kita lihat muncul hijaunya sampai di mana. Misalnya kita lihat merahnya begini, kemudian hijau. Nah, kita ukur kekuatannya antara merah dan hijau. Dua kekuatan yang melebur, dua body yang melebur, yang bertemu, ini akan melebur menjadi satu dan menjadi netral seperti ini. Menjadi penolakan atau rejeksi. Sementara sisanya adalah sumbu. Jadi dua ini kita gabung dulu seperti ini menjadi kekuatan bearish dan kekuatan bullish yang lebih panjang. Kemudian dua kekuatan ini ya, dua candle ini bearish dan bullish. Kalau kita tandingkan, maka hijau yang menang ya, karena masih ada sisa walaupun sedikit. Jadi kalau seperti ini akan tergambar candle seperti ini. Ini artinya candle dengan penolakan yang panjang di bawah, maka berpeluang dia akan jauh lebih kuat naik. Dari sisi dua pertemuan ini kita mengamati hijau lebih kuat, lebih panjang.